Selamat datang di channel Simple Signal. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menganalisa saham secara ideal. Lalu kita akan belajar juga tentang pengertian dan prinsip dasar dari analisa teknikal. Oke, kita mulai dengan memberikan gambaran cara menganalisa saham secara ideal. Langkah-langkah analisa kita lakukan secara top down dari atas ke bawah. Dilakukan sesuai dengan urutan berikut ini. Analisa makroekonomi untuk menentukan apakah investasi saham sesuai dengan profil investasi kita dibandingkan dengan jenis investasi lainnya dengan mempertimbangkan keadaan makroekonomi. Lalu langkah kedua, kita analisa sektor atau industri apa yang punya peluang berkembang untuk saat ini. Lalu berikutnya, perusahaan apa yang fundamentalnya atau pertumbuhannya layak untuk investasi. Setelah tiga langkah itu dilakukan, baru kita gunakan analisa teknikal untuk menentukan when to buy, when to sell. Kapan kita beli, kapan kita jual. Kita mulai dari makroekonomi. Analisa makroekonomi adalah pendekatan analisis yang melihat faktor-faktor ekonomi dalam skala besar. Kita contohkan dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai mata uang, kebijakan pemerintah, tingkat pengangguran. Hal-hal ini bisa berpengaruh terhadap investasi. Makroekonomi nanti bisa menentukan layaknya suatu investasi. Apakah kita layak untuk investasi di saham atau misalnya di bentuk lain seperti deposito. Bila bunga bank tinggi mungkin lebih layak di deposito, tapi pada saat bunga bank rendah itu mungkin lebih cocok idealnya di saham. Contoh-contoh seperti ini yang akan mempengaruhi. Beberapa contoh dari makroekonomi, saya akan bacakan sebagian saja. Yang pertama dari suku bunga. Suku bunga naik, misalnya oleh bank sentral, berarti biaya pinjaman akan naik. Lalu konsumsi dan investasi akan turun, saham cenderung melemah. Atau apabila suku bunga turun, investasi akan banyak lari ke saham, karena kalau investasi deposito dengan suku bunga yang turun, yang rendah, itu akan kurang diminati oleh para investor. Oke, lalu dari kebijakan pemerintah dan regulasi. Stimulus fiskal, subsidi, pengurangan pajak bisa mendorong ekonomi. Bisa cenderung saham naik. Sebaliknya regulasi yang ketat, pajak baru, dan serba ketidakjelasan itu bisa mengakibatkan saham turun. Situasi global, geopolitik, perang dagang atau yang saat-saat ini terjadi perang tarif dari Amerika Serikat ya, itu juga akan sangat mempengaruhi ketidakpastian. Investor saham akan berhitung ulang apakah portofolionya banyak di saham atau dia lebih mengamankan diri ke investasi-investasi yang lebih daya tahannya lebih kuat terhadap guncangan ekonomi. Oke, lalu kita berpindah ke sektoral atau industri. Analisa sektoral atau disebut juga analisa industri adalah metode analisis yang fokus pada kinerja dan prospek suatu sektor atau industri tertentu dalam perekonomian. Contohnya ada sektor keuangan, sektor energi, kesehatan, teknologi, pertambangan, dan lain-lain. Tujuan utamanya adalah untuk memilih sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang paling baik, lalu memilih saham terbaik di dalam sektor tersebut. Jadi kita pilih sektor-sektor yang kita anggap akan tumbuh tahun ini. Sektor apa? Misalnya mungkin sekarang pertambangan dan energi terbarukan. Lalu tujuan analisa sektoral dalam investasi itu adalah mengetahui siklus dan prospek pertumbuhan sektor tertentu, lalu menyaring sektor mana yang sedang naik daun atau justru mana yang harus dihindari. Analisa sektor ini juga membantu investor
untuk mengalokasikan portofolio dengan lebih efektif. Misalnya dianggap sektor perbankan masih bagus, keuangan mungkin portofolio disisihkan 60% ke perbankan, sisanya misalnya masuk ke pertambangan. Nih misal. Oke, lalu mengidentifikasi perusahaan unggulan. Cari perusahaan-perusahaan market leader yang ada di sektor. Mungkin di keuangan, di perbankan ada 4 bank yang bisa kita anggap leadernya adalah BCA, Mandiri, BNI, dan Bank BRI. Kita masuk ke analisa fundamental. Analisa fundamental adalah metode untuk menilai nilai intrinsik sebuah saham dengan menganalisis kondisi keuangan perusahaan, kinerja manajemen, serta faktor eksternal seperti industri dan ekonomi makro. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah harga saham saat ini lebih tinggi atau justru lebih rendah dari nilai wajarnya, sehingga investor bisa mengambil keputusan beli, tahan, atau jual. Komponen utama dari analisa fundamental yang pertama adalah analisa laporan keuangan atau analisa laporan laba rugi. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, apakah perusahaan untung? Lalu bagaimana terlihat di neracanya, balance sheet-nya? Apakah aset lebih besar dari hutangnya? Itu bisa terlihat dari laporan arus kas. Lalu apakah arus kas operasionalnya positif? Lalu dari sisi yang penting juga untuk analisa fundamental, yaitu komponen berikutnya, rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan ini bisa memperlihatkan kinerja dari perusahaan. Yang pertama di sini rasio PER, price to earning ratio. Ini fungsinya untuk membandingkan harga saham dengan harga laba per saham. Semakin rendah semakin murah. Lalu dari PBV, price to book value, bandingkan harga saham di pasar saat ini dengan nilai bukunya, nilai sesuai dari modal dibagi lembar sahamnya. Nah, bila lebih kecil dari 1, itu berarti harga sahamnya sedang under value, murah. Lalu ada ROE. ROE itu return on equity. Di sini berarti pendapatan dibandingkan dengan modalnya, mengukur efisiensi modal. Semakin tinggi semakin baik. Lalu ada debt to equity ratio. Ini membandingkan hutang dengan modalnya. Berarti semakin kecil semakin sehat. Komponen berikutnya dari analisa fundamental yang ketiga adalah faktor non keuangan. Jadi di sini kita harus melihat model bisnis perusahaan seperti apa, manajemen dan reputasi perusahaan itu penting. Lalu tren industrinya bertumbuh atau tidak. Lalu kebijakan pemerintah yang relevan, ya apakah membantu perusahaan ini bisa naik atau justru menghambat pertumbuhan dari perusahaan. Oke, dari komponen-komponen ini kita akan berikan contoh cara menilai secara analisa fundamental. Misalnya satu perusahaan PT ABC, yang pertama harga sahamnya Rp1.000. Lalu laba per saham, laba per lembar saham itu adalah Rp100. Lalu nilai buku per saham itu Rp800. Jadi nilai wajar dari modal yang ada dibagi lembar sahamnya. Lalu modal seluruhnya itu adalah 2 triliun. Ternyata hutangnya 1 triliun. Oke, di sini dilakukan analisa fundamental secara cepat saja. Yang pertama adalah PER, price earning per share. Berarti harga saham dibagi dari keuntungan per lembar sahamnya. Di sini ternyata 1000 dibagi 100 adalah 10. Per 10 termasuk rendah ya di sektor manapun. Itu cukup memperlihatkan bahwa satu perusahaan ini cukup bagus. Lalu PBV itu harga saham beredar saat ini dibagi dari harga book value-nya. Jadi semua harga secara modal dibagi lembar sahamnya. Ternyata di sini harga saham Rp1.000 dibagi book value-nya 800.
1,25. Sewajarnya harga saham karena dia melihat proyeksi ke depan harusnya memang sedikit premium. Jadi di sini hasilnya 1,25. Jadi memang memperlihatkan adanya prospek yang bagus. Kalau misalnya di bawah satu itu murah, tapi kita juga harus lihat murah itu karena apa. Apakah memang pertumbuhannya negatif atau bagaimana ya. Lalu berikutnya adalah debt to equity, DER. Eh, di sini hutangnya adalah 1 triliun, modalnya 2 triliun, jadi 0,5. Di sini hutang masih aman ya, karena kalau hutangnya ini masih mampu dibayar oleh modalnya, walaupun sebenarnya rasionya terlalu tinggi ya. Mungkin ada yang mengatakan lebih bagus tidak melebihi dari 30%. Lalu adalah ROE. Di sini laba pendapatan dibagi modal. Misalnya laba di sini 400 miliar, berarti ROE-nya adalah 20%. Nah, ini semakin besar semakin bagus. Kesimpulannya, kalau prospek bisnis dan industrinya mendukung, manajemennya terpercaya, maka saham ini layak dipertimbangkan untuk dibeli. Mungkin buat kita banyak yang tidak terbiasa dengan angka-angka laporan keuangan, neraca, apalagi rasio keuangan, apalagi akuntansi, analisa keuangan. Untuk melihat suatu perusahaan sehat dan tumbuh, kita mungkin bisa melihat dari muara akhir dari laporan keuangan, yaitu laba. Bukan sekedar laba, tapi keuntungan. Tapi keuntungan harus tumbuh dari tahun ke tahun. Setiap perusahaan yang listing atau terdaftar di bursa wajib mengeluarkan laporan keuangan. Kita cukup baca laporan keuangan itu. Kita baca saja langsung dari sisi labanya. Di sini dicontohkan, kita bisa bandingkan kuartal keempat 2024 dengan kuartal keempat 2023. Tahun berbeda dengan periode yang sama. Apakah ada pertumbuhan? Contoh di samping ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang baik. Dari 309 miliar di 2023 kuartal 4 menjadi 475 miliar 2024. Itu suatu pertumbuhan yang baik. Akhirnya kita masuk ke analisa teknikal. Teknis analis yang digunakan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, dan volume transaksi saham berdasarkan historis. Technical analysis ini digunakan untuk memproyeksikan harga berdasarkan data harga di masa lalu. Dengan data tersebut akan membentuk adanya suatu tren atau pola harga yang terjadi. Jadi data-data dari pasar, open dan penutupan, harga tertinggi, harga terendah, itu sebenarnya adalah data statistik yang diolah oleh suatu perhitungan tersendiri menjadi suatu gambar, lalu dijadikan bahan untuk jadi analisa teknikal. Jadi sebenarnya sepenuhnya adalah statistik yang kita proyeksikan untuk bisa memproyeksikan harga di masa depan. Prinsip dasar analisa teknikal yang pertama adalah harga mencerminkan segalanya. Price discount everything. Prinsip ini menyatakan bahwa semua informasi yang tersedia, baik itu ekonomi, politik, sentimen pasar, atau berita fundamental, sudah tercermin dalam pergerakan harga. Jadi analisa teknikal hanya perlu harga dan volume untuk membuat keputusan. Everything itu bahkan dari faktor rasional sampai yang tidak rasional. Rasional hal-hal yang di atas, yang tidak rasional hal-hal yang tidak ada bentuknya. Mungkin sentimen, emosi, sekedar tidak suka dari manajemen suatu perusahaan, itu bisa masuk hal-hal yang tidak rasional. Prinsip dasar analisa teknikal yang kedua, harga bergerak dalam suatu tren. Price move in trend. Harga tidak pernah ngacak, harga tidak pernah random dalam bergerak. Harga akan bergerak dalam suatu tren, bisa uptrend naik, downtrend turun, atau sideways datar stagnan.
Analisa teknikal bertujuan mengidentifikasi tren sejak awal dan mengikuti arah tren tersebut sampai ada sinyal bahwa tren telah berubah, sampai ada sesuatu kekuatan yang merubah tren itu. Tren biasanya dibagi menjadi beberapa bagian sesuai time frame-nya. Ada tren utama, tren menengah, tren pendek. Prinsip dasar dari analisa teknikal yang terakhir yaitu sejarah cenderung berulang. Pasar digerakkan oleh psikologi manusia dan pola perilaku investor seringkali berulang. Oleh karena itu, pola grafik seperti head and shoulder, double top bottom, atau support resisten digunakan karena dianggap mencerminkan perilaku pasar yang berulang. Sejarah berulang belum tentu dari sisi harga, tapi pola-pola yang berulang ternyata dari masa lalu sampai sekarang punya kecenderungan sama reaksinya.